Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil hasil diskusi kami tentang stoikiometri dan konsep mol, mata kuliah kimia terapan yang diampu oleh Ibu Ani Farida dan Ibu Ami. Saya di sini selaku moderator akan menampilkan hasil diskusi kami yang beranggotakan rekan saya Abel Jutia, Anissa Nailatul Fadila, Indah Fajar, dan Putri Dwi Haria Fitri. Tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja untuk materi pertama itu kepada Saudari Putri Dwi Haria Fitri. Kepada Putri, disilakan. Terima kasih pada moderator. Saya akan membacakan materi pertama. Next. Pengertian stoikiometri. Stoikiometri adalah berasal dari kata stoicheon dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tidak hanya itu, stoikiometri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif yang terlibat dalam reaksi. Next. Next, Indri. Hukum dasar kimia untuk stoikiometri. 1. Hukum kekekalan massa. Hukum ini menyatakan massa total suatu bahan sesudah reaksi kimia sama dengan massa total bahan reaksi sebelum reaksi. Contohnya massa kayu yang belum dibakar memiliki massa yang sama dengan hasil pembakaran. 2. Hukum perbandingan tetap. Hukum yang dicetuskan oleh Joseph Protus pada tahun 1759 ini menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusunan suatu senyawa selalu tetap. Contohnya perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam air adalah 1:8, tidak bergantung pada jumlah air yang dianalisis. 3. Hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803, yaitu apabila ada dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur yang lain yang tertentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. 4. Hukum Gay-Lucas, yaitu hukum yang dikenal dengan nama hukum perbandingan volume dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lucas. Berdasarkan penelitiannya, Lucas mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suatu suhu dan tekanan. Contohnya pada suhu dan tekanan tertentu. 5. Hipotesis Avogadro, yaitu hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri. Seorang ilmuwan asal Italia, Amedeo Avogadro, menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berubah atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa membentuk molekul unsur. Contohnya H2, O2, N2, dan P4. Sekian materi dari saya akan berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri yang sudah menjelaskan tentang pengertian stoikiometri dan juga hukum dasar stoikiometri. Untuk pemateri selanjutnya,
itu akan disampaikan, oleh saudari Anissa. Kepada Anissa, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kepada contoh soal. Yang pertama, diketahui larutan HCl 0,1 m sebanyak 25 ml. Tentukan jumlah mol HCl dalam larutan tersebut. Dari soal tersebut telah diketahui konsentrasi dalam polimer larutan HCl. Dalam menentukan jumlah mol, maka siswa hanya perlu menggalikan konsentrasi dalam volumenya menggunakan satuan liter. Mol HCl sama dengan konsentrasi HCl dikali volume HCl sama dengan 0,1 m dikali dengan 0,025 liter sama dengan 0,0025 mol. Jadi dalam 25 ml larutan HCl 0,1 m terdapat 0,0025 mol HCl. Next. Contoh soal kedua, diketahui reaksi pembakaran propana belum setara berikut ini. C3H8 ditambah dengan O2 menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Jika 88 gram propana dibakar dengan oksigen berlebih, banyaknya gas CO2 yang diemisikan di udara adalah penyelesaiannya yaitu reaksi setara C3H8 ditambah dengan 5O2 sama dengan 3CO2 ditambah dengan 4H2O. Mol C3H8 sama dengan gram per mR sama dengan 88 per 44 sama dengan 2 mol. Mol CO2 sama dengan 3 per 1 dikali 2 mol sama dengan 6 mol. Massa CO2 sama dengan mol dikali dengan mR sama dengan 6 dikali 44 sama dengan 246 gram. Next. Soal ketiga, diketahui reaksi CaCN2 ditambah dengan 3H2O yaitu CaCO3 ditambah dengan 2NH3 massa CaCN2 dalam kurung mR sama dengan 80 dan H2O dengan mR sama dengan 18 yang dibutuhkan untuk menghasilkan 448 mililiter gas amonia pada STP berturut-turut adalah penyelesaiannya yaitu CaCN2 ditambah dengan 3H2O yaitu CaCO3 ditambah dengan 2NH3 NH3 sama dengan I per 22,4 sama dengan 0,448 L per 22,4 sama dengan 0,02 mol. NCaCN2 sama dengan 1 per 2 dikali dengan NH3 sama dengan setengah dikali dengan 0,02 menghasilkan 0,01 mol. MCaCN2 sama dengan N dikali dengan MR sama dengan 0,01 dikali dengan 80 sama dengan 0,8 gram. NH2O sama dengan 3 per 2 dikali dengan N. NH3 sama dengan 3 per 2 dikali dengan 0,02 mol sama dengan 0,03 mol. H2O sama dengan N dikali MR sama dengan 0,03 dikali 18 sama dengan 0,54 gram. Sekian dari pembahasan soal dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa yang sudah menjelaskan tentang contoh-contoh soal tentang stoikiometri. Berikut
Pemateri selanjutnya akan menjelaskan tentang konsep mol yang dijelaskan oleh saudari Abel. Kepada Abel, disilakan. Baiklah. Selanjutnya, moderator. Satu mol adalah zat yang mengandung jumlah. Mol merupakan suatu yang menunjukkan ukuran jumlah partikel yang ada dalam suatu zat, apapun. Nilai mol dinotasikan dengan L yang disebut dengan tetapan Avogadro. Selanjutnya, moderator. Suatu mol adalah zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram atom 12C karbon. Jumlah partikel dalam 12 gram atom 12C karbon yang ditentukan berdasarkan hasil eksperimen adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Bilangan 6,02 dikali 10 pangkat 23 dikenal dengan nama tetapan Avogadro yang dilambangkan dengan Na2. Zulfikri 2008 107. Selanjutnya. Dengan mempertimbangkan aspek massa zat, satu mol zat didefinisikan sebagai massa zat tersebut yang sesuai dengan massa molekul relatif Mr atau massa atomnya Ar. Mol unsur merupakan lambang dari berat zat atau dilambangkan dengan Ar. Mol senyawa berat zat dilambangkan dengan Mr. Selanjutnya, moderator. Baiklah, seperti di gambar, jumlah mol ke volume itu dibagi, sedangkan volume ke mol itu dikali. Sedangkan jumlah mol ke partikel itu seperti rumus yang di atas. Baiklah, itulah materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Abel yang sudah menjelaskan tentang konsep mol dan juga rumus-rumus yang ada pada konsep mol. Untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Indah Fajar. Kepada Indah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut adalah keterangan dari beberapa simbol yang ada di jembatan mol di atas. N seperti N sama dengan jumlah mol suatu zat. G sama dengan massa atau biasa ditulis gram. X sama dengan jumlah partikel zat. M sama dengan molaritas atau konsentrasi larutan. V sama dengan volume zat atau L. P tekanan atau ATM. R tatapan gas yang umumnya bernilai 0,082. T sama dengan suhu atau K. STP kondisi suhu dan tekanan standar 0 derajat Celcius dan 1 ATM. Contoh soal 1. Hitunglah jumlah mol dari 10 gram besi Fe. Jawabannya, tahap 1, tentukanlah massa relatif dari besi yang bisa dilihat dari sistem
periodik, yakni sebesar 55,8 G per mol. Tahap 2, gunakan rumus yang tersedia untuk menghitung mol. Mol Fe sama dengan massa Fe per mR Fe sama dengan 10 gram per 55,8 G per mol sama dengan 0,179 mol. Jadi 10 gram besi sama dengan 0,179 mol Fe. Contoh soal yang kedua, diketahui larutan HCl 0,1 M sebanyak 25 ml. Tentukanlah jumlah mol HCl dalam larutan tersebut. Jawabannya, dari soal tersebut telah diketahui konsentrasi dan volume larutan HCl. Dalam menentukan jumlah mol, maka siswa hanya perlu mengalihkan konsentrasi dengan volume menggunakan satuan liter. Mol HCl sama dengan konsentrasi HCl kali volume HCl sama dengan 0,1 M kali 0,025 L sama dengan 0,0025 mol. Jadi dalam 25 ml larutan HCl 0,1 M terdapat 0,0025 mol HCl. Contoh soal ketiga, konversikan 5,3 kali 1025 molekul karbon dioksida ke dalam jumlah mol. Jawabannya, agar bisa mengubah jumlah partikel menjadi bentuk mol, maka gunakan variabel bilangan Avogadro. Bilangan tersebut mempunyai nilai 6,02 dikali 1023 yang bisa dimasukkan ke dalam perhitungan. Mol CO2 sama dengan jumlah partikel CO2 per bilangan Avogadro sama dengan 5,3 dikali 1025 per 6,02 dikali 1023 sama dengan 88 mol. Jadi sebanyak 5,3 dikali 1025 partikel molekul karbon dioksida mempunyai 88 mol. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indah Fajar yang sudah menerangkan tentang penjelasan jembatan mol. Mungkin saya selaku moderator akan memberikan kesimpulan untuk presentasi tentang stoikiometri dan konsep mol. Kesimpulan berdasarkan uraian materi yang sudah kami paparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu bahwasannya stoikiometri itu merupakan ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Kemudian untuk mol itu merupakan satuan yang menunjukkan bahwa ukuran jumlah partikel yang ada dalam zat itu nilai mol dinotasikan dengan L yang disebut sebagai tetapan Avogadro. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan pada materi stoikiometri dan konsep mol. Sekiranya banyak salah dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya selaku moderator, Indri Melani, dan rekan-rekan semuanya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.